Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul The Ritual tahun 2017, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang berniat mendaki ke sebuah gunung di Swedia bagian kulon. Namun seperti biasa, pendakiannya itu tidak akan baik-baik saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Luke yang sedang nongkrong di sebuah kafe bersama teman-temannya, di mana pada saat itu mereka sedang merencanakan liburan musim panas. Kemudian temannya yang bernama Robert pun mengajak yang lainnya untuk mendaki ke sebuah gunung yang ada di Swedia bagian kidul, di mana itu keinginannya sejak lama. Dirasa itu ide yang sangat bagus, mereka pun setuju untuk pergi ke sana. Singkat waktu, saat mereka akan pulang, si Luke pun mengajak si Robert mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebotol minuman liar. Namun setelah di dalam minimarket, mereka pun sok parah setelah melihat si kasir sudah babak belur dihajar si rampok. Melihat hal itu, si Luke yang ketakutan pun bergegas untuk bersembunyi. Sementara itu, si rampok yang keburu melihat keberadaan si Robert pun langsung memintanya untuk menyerahkan dompet dan cincin yang dia kenakan. Mendengar hal itu, jelas saja si Robert pun menolaknya karena itu cincin pernikahannya. Mendengar penolakan, si rampok yang marah pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata itu hanya mimpi si Luke saja, di mana setelah si Robert dihabisi oleh para perampok 6 bulan yang lalu, sampai saat ini si Luke masih merasa bersalah karena waktu itu dia tidak bisa menolongnya. Dan sekarang si Luke dan teman-temannya berniat mendaki ke gunung itu untuk mengenang si Robert. All I can do is remember him. Setelah melakukan doa bersama untuk si Robert, mereka pun bergegas pergi memulai pendakian. Right now, Sweden can lick my bridge. Namun di tengah perjalanan, teman si Luke bernama Gel harus dijalike hingga kakinya terkilir. Melihat si Gel yang kesakitan, jelas saja mereka pun kebingungan, terlebih lagi jalan yang harus mereka tempuh masih jauh. Kemudian si Hat pun berencana untuk keluar dari jalur dan mencari jalan memotong melewati hutan, karena dengan cara itu mereka bisa lebih cepat sampai ke sana. Dirasa itu ide yang sangat bagus, mereka pun setuju dengan rencananya si Hat. Singkat waktu, setelah memasuki kawasan hutan, mereka yang sudah kelelahan pun berniat untuk beristirahat terlebih dulu. You too, Luke. Come on. Yes. Yeah. Dan setelah cukup beristirahat, mereka pun bergegas pergi melanjutkan perjalanan. A kebab, please, mate. Donna, pissed, covered in grease. Every Saturday night at uni. Namun di tengah perjalanan mereka pun kaget setelah melihat seekor rusa terpanggang di atas pohon petai dengan isi perut yang acak-acakan. Melihat hal itu, si Gel pun menduga jika itu mungkin saja ulahnya si beruang hutan. Dirasa ada benarnya, si Luke pun mengajak teman-temannya untuk bergegas pergi.
Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah poeknya hutan, Sihat pun mengajak teman-temannya untuk mendirikan tenda di tempat ini dikarenakan sangat berbahaya jika harus melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Siluk yang sedang mengecek sekeliling pun merasa heran setelah melihat tanda aneh di pohon petei. Di tengah kebingungan, Sihat yang melihat sebuah pondok pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka yang sudah kedinginan pun tanpa pikir panjang bergegas masuk ke pondok itu. Namun saat Siluk akan masuk, dia pun kaget setelah mendengar suara aneh di balik pohon petei. Kemudian dia pun langsung memberitahukan ke Sihat apa yang baru saja dia dengar. Namun Sihat merasa itu hanya suara Bagong yang sedang kawin. Setelah itu, dia pun menyuruh si Philip untuk mengecek ke area loteng karena siapa tahu ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Oh my god. Melihat patung aneh di sebuah ruangan, si Philip pun menduga jika mungkin saja patung itu digunakan untuk sebuah ritual penyembahan setan. Mendengar hal itu, Sihat yang tak ingin suasana menjadi horor pun mengajak teman-temannya untuk pergi dari ruangan ini. Yep, good idea. Sesaat kemudian, Siluk yang melihat banyak keanehan yang terjadi di hutan ini pun mengajak teman-temannya untuk kembali ke jalur pendakian. Namun jelas saja Sihat menolaknya. Dia pun meminta ke Siluk untuk tetap tenang karena dia merasa semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Sihat pun mengajak teman-temannya untuk beristirahat. Good night. Yeah, alright, okay. Singkat waktu, di tengah malam, Siluk pun terbangun oleh cahaya aneh di luar. Melihat hal itu, Siluk yang penasaran pun berniat untuk mengeceknya. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba pintu pondok itu terhubung ke sebuah minimarket. Di tengah kebingungan, dia pun berniat masuk ke minimarket itu. Entah mimpi atau apa, tiba-tiba Siluk dibawa ke minimarket tempat di mana si Robert dihabisi. Dan setelah sadar, tiba-tiba Siluk mendapatkan luka aneh di dadanya. Di tengah kebingungan, dia yang mendengar teriakan dari temannya pun bergegas masuk ke dalam pondok. Dan ternyata keanehan itu dialami juga oleh Sihat dan si Dom. Di tengah kepanikan, dia yang mendengar teriakan si Philip di loteng pun bergegas pergi mengeceknya. Dan betapa syoknya Siluk setelah melihat si Philip yang tak berskin sedang menyembah patung itu. Dirasa ada yang tidak beres dengan pondok ini, mereka pun berniat untuk pergi. Namun setelah di luar, mereka pun shock setelah melihat banyaknya tanda aneh di pohon petei. Dirasa itu peringatan, mereka yang tak ingin terjadi apa-apa pun bergegas pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, si Philip pun merasa heran dengan apa yang baru saja dia alami. Namun Sihat merasa jika itu hanyalah mimpi buruk saja. Kalau kata orang Sunda mah, eta teh nyali nur. Dia pun meminta ke si Philip untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus mencari jalan keluar dari hutan ini. Something's not right.
Sesaat kemudian Sihat yang melihat cahaya terang di atas hutan ini pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana karena dia merasa di atas hutan ini ada sebuah bukit. Namun Sigel yang sudah tidak tahan menahan sakit di cokornya pun mengajak teman-temannya untuk beristirahat terlebih dulu. Can't keep going at this pace. Sementara itu si Luke berniat pergi mengecek ke atas sana untuk memastikan apa yang dikatakan Sihat. Namun ternyata itu bukan bukit melainkan hutan lebat yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Melihat hal itu jelas saja si Luke pun sangat kesal. Di tengah kekesalan, si Luke pun sok parah setelah melihat sesosok makhluk di balik pohon petai. Jelas saja si Luke yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Sesaat kemudian si Luke pun langsung memberitahukan apa yang baru saja dia lihat. Dia pun yakin jika hewan itulah yang telah membuat luka di dadanya. Namun Sigel merasa jika yang dilihat si Luke itu hanya kehaluan saja. Mendengar hal itu, jelas saja si Luke yang kesal pun berniat untuk melakukan sesuatu. Melihat kedua temannya malah gelut, Sihat pun mencoba untuk menenangkan mereka. Dia pun mengatakan jika di kondisi seperti ini, seharusnya mereka bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari hutan ini. Dirasa perkataan Sihat ada benarnya, mereka pun bergegas pergi melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah apruk-aprukan melewati ruyuk, si Philip pun menemukan sesuatu. Kemudian Sihat pun bergegas untuk mengeceknya. Dan ternyata itu sebuah tenda milik seorang apruker bernama Anna Erickson. Dirasa tidak ada yang aneh, Sihat pun mengajak yang lainnya untuk beristirahat di tempat ini. Terlebih lagi malam sudah mulai poek. Di malam harinya, setelah melihat cokor Sigel semakin ripuh, Sihat pun menyuruh si Luke untuk pergi meminta bantuan, sementara dia yang akan menjaga Sigel dan si Philip yang sudah mulai ripuh. Dia pun sudah mempersiapkan semuanya untuk perjalanan si Luke esok hari. Good one, mate. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Luke yang sedang melihat bekal makanan untuk perjalanannya esok hari. Namun seketika dia pun mendengar sesuatu di luar. Karena kepo, dia pun bergegas untuk mengeceknya. Dan setelah mengeceknya, lagi-lagi si Luke pun diperlihatkan ke masa di mana si Robert dihabisi oleh para perampok. Di tengah kebingungan, tiba-tiba namun ternyata itu hanya mimpi si Luke saja. Hingga tidak lama kemudian dia yang mendengar si Philip berteriak pun bergegas untuk mengeceknya. Dan betapa syoknya si Luke setelah tahu ternyata Sihat sudah menghilang. Di tengah ketakutan, si Philip pun memberitahukan jika Sihat sudah hilang digondol oleh sosok makhluk aneh ke dalam hutan. Mendengar teriakan Sihat dari dalam hutan, mereka pun berniat untuk mencarinya. Di tengah pencarian, Sigel yang takut kasarung pun mengajak si Luke untuk kembali ke tenda dan melakukan pencarian esok hari. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui makhluk apa yang mereka hadapi. Dirasa perkataan Sigel ada benarnya, mereka pun bergegas kembali ke tenda. Di keesokan harinya, mereka pun bergegas pergi mencari keberadaan Sihat.
Hingga tidak lama kemudian mereka pun sok parah setelah melihat si Hat sudah modar terpanggang di atas pohon petei. Di tengah kesedihan, si Luke yang tak ingin bernasib seperti si Hat pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi mencari jalan keluar dari hutan ini. Di tengah perjalanan, si Luke pun yakin jika makhluk yang menghabisi si Hat itu adalah makhluk yang dia lihat sebelumnya. Mendengar hal itu, Sigel yang kini sudah mempercayainya pun terlihat ketakutan. Terlebih lagi sekarang, mereka tidak tahu jalan keluar dari hutan ini. Kemudian si Luke pun mencoba untuk menangkannya, di mana dia yakin jika sekarang mereka bekerja sama, mereka bisa mengalahkan makhluk itu dan segera keluar dari hutan ini. Namun di tengah perjalanan, tanpa mereka sadari, makhluk itu sudah mengintai mereka di balik lebatnya pohon petei. Sesaat kemudian, Sigel yang sudah kelelahan pun berniat untuk beristirahat terlebih dulu. Sementara itu, si Luke berniat naik ke atas puncak karena siapa tahu dia bisa melihat jalan keluar dari hutan ini. Sesampainya di puncak, si Luke pun sangat senang setelah melihat cahaya api di balik hutan. Dirasa itu pemukiman, dia pun bergegas memberitahukan ke teman-temannya. Dom, Phil. Namun sesampainya di bawah, si Luke pun sok parah setelah melihat si Philip sudah modar digondol oleh makhluk itu. Di tengah ketakutan, dia pun langsung mengajak Sigel untuk segera pergi dari tempat ini. Dan setelah apruk-aprukan, akhirnya mereka pun sampai ke sebuah pemukiman. Tanpa pikir panjang, mereka yang melihat sebuah pondok pun bergegas untuk meminta bantuan. Namun sungguh suwe, sesampainya di pondok itu mereka malah dibuat pingsan oleh si pemilik pondok. Kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Singkat waktu, mereka pun sadar dari pingsannya dengan terikat di sebuah ruangan. Di tengah kebingungan, si Luke pun berniat mengintip untuk melihat keadaan. Namun saat si Luke sedang mengintip, dia pun dikagetkan oleh kedatangan Nini Pewet yang langsung menyuruh algojonya untuk segera membawa Sigel. Dan ternyata Sigel dibawa ke tengah pemukiman warga untuk dijadikan persembahan oleh warga desa. Melihat hal itu, si Luke pun berusaha untuk melepaskan ikatannya agar dia bisa segera pergi dari tempat ini. Dan walaupun harus mematahkan jarinya, akhirnya si Luke pun berhasil melepaskan ikatan itu. Kembali ke warga desa yang sedang melakukan persembahan dengan mengorbankan Sigel. Dan betapa syoknya Sigel setelah melihat istrinya datang dari balik ruyuk. Di tengah kebingungan, tiba-tiba dan ternyata itu hanyalah genjutsu dari si makhluk agar dia bisa menghabisi mangsanya dengan mudah. Hingga akhirnya Sigel pun harus modar terpanggang di atas pohon petei.
Melihat si Gale sudah modar mengenaskan, si Luke pun berniat pergi dari tempat ini. Namun tidak lama kemudian seorang warga desa datang ke ruangan itu. Dirasa ini kesempatan, si Luke pun langsung menanyakan tujuan mereka melakukan semua itu. Kemudian si Icih pun memberitahukan jika persembahan ini agar si makhluk membiarkan warga desa tetap hidup. Si Icih pun memberitahukan jika tanda yang ada di dadanya itu tanda si makhluk telah memilihnya. Karena si Luke memiliki trauma yang sangat dalam akibat kematian. Dan sebentar lagi si Luke akan menjalani sebuah ritual untuk menjadi pengikut si makhluk sama seperti warga desa lainnya. Selepas si Icih pergi, si Luke yang tak ingin menjadi pengikut makhluk itu pun berniat pergi dari tempat ini. Lalu sesaat kemudian dia yang mendengar suara aneh di sebuah ruangan pun berniat untuk mengeceknya. Dirasa ruangan ini tempat ritual warga desa untuk makhluk itu, si Luke pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dan setelah membakar tempat ritual itu, si Luke pun bergegas pergi dari tempat ini. Setelah berhasil menghajar Maeroth, si Luke yang melihat para warga mulai berdatangan pun berniat untuk bersembunyi. Namun seketika dia pun shock setelah mendengar suara si makhluk dari dalam hutan. Dirasa makhluk itu akan datang, dia pun bergegas untuk mencari senjata. Dan akibat tempat ritual itu dibakar, si makhluk yang marah pun langsung menghabisi semua para warga. Di sisi lain, si Luke yang menemukan senjata FF pun berniat untuk melawan si makhluk itu. Hingga sesaat kemudian, si Luke yang melihat makhluk itu sedang menghabisi para warga pun berniat untuk menembaknya. Namun sungguh suwe, senjata FF yang si Luke gunakan tidak mempan ke makhluk itu. Melihat hal itu, jelas saja si Luke yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Di tengah pelarian, lagi-lagi si Luke pun terkena genjutsu dari si makhluk itu. Di tengah kebingungan, tiba-tiba dan setelah berhasil menangkap si Luke, si makhluk yang sudah menandainya pun menyuruh si Luke untuk menyembahnya. Dirasa ini kesempatan, si Luke pun berniat untuk melakukan sesuatu. Hingga akhirnya si Luke pun berhasil mencucuk tangkurak makhluk itu. Dirasa ini kesempatan, dia pun bergegas pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian si Luke pun berhasil keluar dari hutan itu. Hingga akhirnya dia pun berhasil selamat dari kejaran si makhluk. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dah peduli biak gong, karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari The Ritual tahun 2017. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.